Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nutu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para bapak, para ibu, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, dengan izin dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi yang barokah ini sama-sama kita kembali bisa bergabung, bisa mengikuti pengajian Al-Quran secara langsung dari studio Radio Samhan Jakarta. Semoga kebersamaan kita, silaturahim kita, pengajian kita selalu mendapatkan ridho, rahmat, barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan menambah pahala, menambah pengampunan, menambah ilmu, menambah kefahaman, serta menambah ketakwaan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kembali kita haturkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengawali pengajian kita pada pagi hari ini, atas semua limpahan nikmat, rahmat, dan barokahnya yang selalu dan terus menerus tiada henti diberikan kepada kita. Semuanya kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin faminka wahdaka la syarikalak walakal hamdu walakas syukru. Dan kepada seluruh Bapak Ibu para jamaah yang sudah hadir atas amal solehnya, kami haturkan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kemudahan, kelancaran, kebarokahan, dan selalu kita bisa tetap di dalam menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita, husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Bapak Ibu para jamaah semuanya, sebelum kita melanjutkan ke materi pengajian Al-Quran, kembali kita ikuti, kita simak pesan-pesan dari BDO Barokah Jas Peleng. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Bapak Ibu para jamaah semuanya, baik, berikutnya kita kembali membuka Al-Qur'annya masih di surah Al-Baqarah. Lanjutan pada pagi hari ini ayat 168. Ayat 168. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin.
Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya' wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a'an wa nidaa'a summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wa la 'atin fala ithma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa huda wa nuran wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Langsung kita lanjutkan maknanya yang tadi kita beri makna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kulu, makanlah kalian mimma, dari apa-apa fil ardi, di bumi, halalan, dengan halal, thayyiban, lagi dengan yang baik.
Wala tattabi'u, dan jangan mengikuti kamu sekalian, khutuwati syaitoni, khutuwati pada langkah-langkah asyaitoni, syaiton. Innahu, sesungguhnya syaiton, lakum bagi kamu sekalian orang-orang iman, adun musuh, mubinun yang nyata. Allah berfirman, wahai manusia, makanlah kalian apa-apa yang ada di bumi dengan cara yang halal dan dengan cara yang baik. Jadi halalan ini bisa caranya, atau halalan thayyiban ini berupa zatinya, zatinya. Maksudnya benda yang dimakan atau sesuatu yang dimakan itu memang sesuatu yang halal secara zati. Karena terkadang secara zati halal tapi bisa menjadi haram, tergantung cara mendapatkannya atau cara menyembelihnya. Kalau itu berupa hewan ternak, ya, ini akan bisa menjadikan haram walaupun secara zati itu barang halal. Contoh misalnya kambing, nah, kan halal itu. Tapi kalau kambing itu matinya karena dikepruk, nah, dipukul kepalanya terus mati tanpa disembelih, itu menjadi bangkai. Nah, jadi secara zati halal tapi caranya cara yang tidak halal sehingga menjadi haram. Nah, di sini Allah menyerukan, silahkan kalian makan ya sesuatu atau apa-apa yang ada di bumi ini, baik dengan cara yang halal maupun dengan cara yang thayyiban, cara yang baik, halalan thayyiban. Ya. Barangnya ya halal, thayyiban lagi juga barang yang baik. Dan kalian jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu apa? Kaitannya dengan makanan atau mengkonsumsi tadi. Ya, langkah-langkah setan, ya, pengaruh setan memang selalu mempengaruhi supaya kita orang iman ini terlibat, ya, atau jatuh ke dalam hal-hal yang haram. Nah, itu selalu begitu langkah-langkah setan mempengaruhi kita orang iman agar kita jatuh di dalam hal-hal yang haram. Itu pengaruhnya setan. Karena itu setan adalah musuhmu yang nyata. Jadi harus kamu hindari. Misalnya, nah, kadang setan itu kan pengaruhnya lewat bisikan-bisikan hati. Nah, wah, lagi terpepet dalam keadaan susah, tiba-tiba ada peluang-peluang yang sangat menggiurkan, tapi itu haram. Haram. Dalam hati ini setan mempengaruhi dalam benak hati kita. Ya sudahlah, sekali-kali misalnya ini kan dalam keadaan kepepet. Nah, sekarang terpepetnya itu sampai di mana? Memang ada dalil kalau memang dalam keadaan terpepet betul, ya, boleh kita makan sesuatu yang haram, boleh, tapi sampai sejauh mana terpepetnya. Ya, kaitannya dengan makanan tadi, kalau di hutan kita tersesat, perbekalan habis, wah ini kalau tidak makan mate ini, ya. Nah, sedangkan yang ada itu misalnya hanya babi misalnya, ya, lainnya nggak ditemukan, ya sudah. Tapi sifatnya hanya sekedar untuk mengganjal perut saja, untuk menyambung hidup.
bukan semata-mata untuk warak-warakan, kenyang, puas-puasan, tidak, hanya sekedarnya saja itu. Karena itu dalam keadaan darurat, keadaan terpaksa. Jadi maka berhati-hati. Kadang kita berbisnis, kita berusaha, ya, itu pengaruh-pengaruhnya itu selalu ada. Wah, ini untuk usaha kita ini harus menambah modal misalnya, supaya lebih berkembang. Akhirnya terus dipengaruhi oleh setan, mencari modal melalui modal yang haram, ya, yang riba. Ini hati-hati. Nah, karena setan itu bukan menolong, tapi akan menghancurkan kita. Awalnya memang manis, udah gak apa-apa, itu bisikan setan, kan nanti bisa ditobati gitu misalnya. Ya, karena udah banyak terjadi orang-orang yang ketika itu usahanya itu modalnya halal dan usahanya sudah lancar, memang ya ingin dikembangkan, tapi sayang ya dengan modal-modal yang riba tadi, akhirnya udah tercampur itu hartanya, usahanya, karena tercampur dengan yang riba-riba itu, akhirnya bukan malah berkembang, tapi justru malah hancur usahanya. Ini karena kehendaknya setan itu begitu, maka kita harus berhati-hati. Innama sesungguhnya ya'murukum, perintah siapa setan kepada kamu sekalian, bisu'i, dengan yang jelek. Nah, ingat, yang jelek-jelek itu ajakan setan, pengaruh setan, bisikan setan. Wal fahsya'i, dan jahat. Nah, itu perintahnya setan, pengaruhnya setan, agar kita mengerjakan sesuatu yang jelek, yang dosa, ya, bahkan ya ini fahsya, suatu kejahatan. Wa antakulu, dan supaya berkata kamu sekalian, alallahi, atas Allah, ma, pada apa-apa, la ta'lamun, yang tidak mengetahui kamu sekalian. Juga setan selalu mempengaruhi kepada kalian agar kalian berkata di dalam urusan Allah ini atas apa-apa yang kamu tidak tahu. Jadi tidak tahu tapi bicara seolah-olah seperti orang yang tahu. Lah, ini pengaruh setan ini. Akhirnya apa? Menyesatkan. Orang nggak tahu, nggak punya ilmunya kok. Wah, bicara tentang ilmunya nggak punya, itu hanya ngarang-ngarang saja. Ini hati-hati. Ya, itu juga pengaruh setan. Nah, maka banyak orang-orang yang kelihatannya, wah, dia mengajak kepada umat ini, ya, sampai akhirnya dia juga disebut apa? Ya, guru, disebut ustadz lah, padahal nggak punya ilmu. Ya. Ilmunya mungkin dari baca-baca Google, ilmunya dari baca-baca apalagi. Nah, namanya ilmu kan harus mangkul, ini nggak mangkul. Akhirnya apa? Sesat dan menyesatkan. Nah. Wa idza qila, dan ketika dikatakan, wa idza qila, dan ketika dikatakan lahum, kepada mereka, ittabi'u, mengikutilah kamu sekalian, ma anzalallah, ma, pada apa-apa, anzala, yang telah menurunkan, siapa? Allahu, Allah. Maksudnya Al-Quran. Qalu, berkata mereka, bal, bahkan, nattabi'u, telah mengikuti kami,
nattabi'u telah mengikuti kami ma alfaina pada apa-apa yang telah menjumpai kami, pada apa-apa yang telah menjumpai kami alaihi atas apa-apa aba'ana pada bapak-bapak kami. Awalau kana, apakah meskipun ada, apakah meskipun ada aba'uhum bapak-bapak mereka, la yaqiluna tidak berangan-angan mereka syai'an pada sesuatu, wala yahtadun dan tidak mendapat petunjuk mereka, apa tetap mau diikuti? Nah, itu jawabannya. Dan ketika mereka diajak untuk mengikuti apa yang telah diturunkan oleh Allah, yaitu masuknya Al-Quran. Ini Quran ini pedoman kita untuk ibadah. Ayo kita ngaji Al-Quran, kita amalkan Al-Quran. Mereka menjawab, bahkan kami telah mengikuti apa-apa yang telah kami jumpai dari bapak-bapak kami. Nah, jadi mereka mengaku orang iman, mereka mengaku beribadah, tapi diajak untuk kembali kepada pedoman aslinya orang-orang Islam, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis. Jawabannya, loh kami sudah mengikuti bapak-bapak kami. Wah, itu pedoman kami ya, bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Nah, ini gimana orang ibadah itu kan untuk Allah, kepada Allah. Allah sudah memberikan ketentuan bahwa pedoman ibadah kepada Allah itu adalah Quran dan hadis. Nah, ini ada orang yang diajak mengikuti ya apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran, karena itu sebagai pedoman orang Islam. Mereka menjawab, kami telah mengikuti apa-apa yang kami jumpai dari bapak-bapak kami. Wes, pokoknya kalau bapak-bapak kami dulu, nenek moyang kami dulu mengerjakan ini, ya udah itu kami ikuti. Nah, itu rujukannya. Pedoman mereka itu bukan Quran dan hadis, tapi pedomannya adalah orang-orang tua. Ya, kalau orang tuanya benar, ibadahnya enggak masalah. Tapi kalau sesat, kalau salah, apa ya tetap mau diikuti? Nah, maka Allah bertanya, awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah meskipun bapak mereka itu tidak bisa berpikir dan tidak bisa mendapat dan tidak mendapat petunjuk, apa tetap akan diikuti seperti itu? Nah, bagaimana mau diikuti orang amalan dia saja menyimpang dari Quran hadis? Nah, maka Bapak Ibu para jamaah semuanya, di sini kita mengaji Al-Quran dan Al-Hadis. Ini adalah sebagai pedoman kita untuk beribadah. Nah, makanya setelah kita mengaji baik itu Quran hadis tentang masalah, ya misal saja sholat, mengambil air wudhu. Nah, setelah kita mengaji, ya itu yang kita ikuti. Jangan terus tetap mempertahankan yang dulu sebelum ngaji. Mungkin amalannya amalan norok bontek. Nah, norok bontek itu ikut-ikutan saja. Dulu orang tuanya begini ya begini, orang tuanya begini. Nah, ngaji ya, supaya yang kita jadikan pedoman dalam ibadah ini adalah ya Allah dan Rasulnya. Wa masalu dan adapun gambarannya, alladzina kafaru orang-orang kafir,
yaitu kamathali, seperti gambaran alladzi orang seperti gambaran alladzi orang yan iku memanggil siapa orang bima dengan apa-apa la yasma'u yang tidak mendengar. Illa du'aan kecuali ajakan, wanidaan dan panggilan. Summun tuli, bukmun bisu. Umyun buta. Fahum maka adapun mereka layak kilun tidak berangan-angan mereka. Adapun gambaran orang-orang kafir, yaitu sebagaimana orang yang memanggil terhadap apa-apa yang tidak bisa mendengar. Tuh. Kecuali yang dia dengar itu hanya suara panggilan, suara ajakan, tapi nggak bisa mencerna. Itu apa maksudnya panggilan itu? Apa itu maksudnya suara itu? Nggak bisa mencerna. Hanya mendengar, tapi mendengar suara saja. Ya, itulah orang-orang yang memang hatinya masih ditutup oleh Allah. Mereka tidak bisa mencerna, memahami apa yang mereka dengar. Maaf saja misalnya kayak ya ayam misalnya. Ya kalau bahasa ayam kadang-kadang ada ya kur datang itu. Diajak komunikasi. Sini, nggak ngerti dia. Mungkin ada suara kita, dia mendengar, tapi nggak ngerti apa maksud dari omongan kita. Nah, orang yang masih hatinya tertutup, belum dikasih hidayah oleh Allah, ketika dinasihati apa itu, ya dengar itu, tapi nggak paham apa yang didengar itu. Nah, begitu juga orang-orang yang kafir atau orang yang belum diberi hidayah oleh Allah. Kenapa? Karena sumun, bukmun, umyun lah ini, fahum lah yakilun. Mereka itu dalam keadaan tuli, bisu, buta, dan mereka tidak bisa berangan-angan. Itu orang yang belum dikasih hidayah oleh Allah. Tapi orang-orang yang sudah dikasih hidayah oleh Allah, ya, mendapatkan nasihat sepatah dua patah kata atau ngaji seperti ini, karena hidayahnya sudah ada, ya bisa mengerti, bisa faham. Makanya setiap mengaji menambah keimanan, setiap mengaji menambah kepahaman, menambah amalan. Nah itu karena memang sudah dibuka oleh Allah tutupnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kulu makanlah kalian min thayyibati dari baiknya ma razaqnakum apa-apa yang telah memberi rezeki aku kepada kalian. Washkuru dan bersyukurlah kamu sekalian lillahi kepada Allah. In kuntum jika ada kamu sekalian iyahu kepadanya Allah
tak budun menyembah kamu sekalian. Hai orang-orang iman, nah ini Allah memanggil, makanlah kalian dari rezeki yang baik. Nah, karena memang pada dasarnya semuanya itu Allah yang menciptakan, dari Allah. Tapi Allah sudah memerintahkan supaya kamu makan yang baik, kayak tadi sebelumnya, yang halalan thayyiban. Jadi jangan dibantah, oh apa bedanya wedhus karo babi, kan sama-sama itu makhluk Allah, sama-sama Allah yang ciptakan. Apa bedanya? Ya beda. Kalau kambing itu Allah menghalalkan, kalau babi Allah mengharamkan, ya beda. Justru itu Allah yang menciptakan, Allah yang lebih tahu, kemudian Allah mengharamkan, gitu loh. Jangan dibantah. Oh, sama-sama ciptaan Allah kok sepodo ae. Ya, selain Allah menciptakan, kemudian Allah membuat peraturan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Washkuru, dan bersyukurlah lillahi kepada Allah. Jangan lupa setelah makan, setelah minum, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, minimal itu. Habis makan itu alhamdulillah. In kuntum, jika ada kamu sekalian, iyahu kepada Allah, tak buduna menyembah kamu sekalian. Kalau benar-benar kalian menyembah kepada Allah, maka syukurlah kepada Allah. Nah, jadi kalau benar-benar orang iman, orang-orang yang betul-betul menyembah kepada Allah dengan baik, dengan benar, maka jangan lupa mensyukuri kenikmatan yang sudah diberikan oleh Allah. Inama, sesungguhnya, harrama, mengharamkan Allah. Ini Allah menjelaskan. Alaikum, atas kamu sekalian, al-maitata, pada bangkai, wadama, dan darah. Al-maitata, pada bangkai, wadama, dan darah. Walahmal khinzir, walahma, dan pada daging al-khinzir, B2, babi. Wama, dan juga pada apa-apa uhila yang disuarakan bihi, dengan apa-apa apa li ghairillahi, selain Allah. Waman, maka barang siapa iturro, yang diberatkan atau yang dimelaratkan, ghaira baghin, selain durhaka, selain melanggar, baghin durhaka, wala, dan tidak adin melanggar. Fala isma, maka tidak ada dosa, alaihi, atas orang. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, zat maha pengampun, rahimun, lagi maha penyayang. Nah, di dalam ayat 173 ini Allah menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan. Jadi sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian semua, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan sesuatu yang disembelih bukan dengan menyebut nama Allah, tapi menyebut selain Allah. Nah, demi menyembelih demi penjaga kampung misalnya. Nah itu penjaga kampung siapa? Jadi bukan bismillah.
demi menyembelih demi penjaga kampung misalnya. Nah itu penjaga kampung siapa? Jadi bukan bismillah. Nah, jadi ada setengah mansuh istilahnya. Kalau bangkai di sini bangkai laut, itu hukumnya halal, bangkai laut. Ya, tapi kalau bangkai kambing, ayam, itu haram. Tapi kalau bangkai laut, ikan laut, maksudnya binatang laut, walaupun menjadi bangkai, itu hukumnya tetap halal. Dan darah, darah juga enggak semua darah. Kalau darah yang cair ya, ini yang berupa limpa, itu kan darah juga itu. Hati itu halal. Maka barang siapa yang dalam keadaan diberatkan dan tidak dalam keadaan dia durhaka atau melanggar, maka tidak dosa baginya. Nah, tadi kan sudah disebutkan apa-apa yang diharamkan, termasuk babi, bangkai ya. Tapi bagi orang yang diberatkan, dimelaratkan, ya tadi terpaksa karena di tengah hutan, perbekalan habis, perut keroncongan, cari yang halal enggak ada, adanya yang haram, ya sudah boleh. Nah, boleh saja. Asal ya artinya tidak sampai membekal. Ya. Tidak dalam keadaan durhaka dan juga tidak dalam keadaan melanggar. Dan sesungguhnya Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah itulah Bapak Ibu para jamaah semuanya, insyaallah kita semuanya sudah jelas ya, hal-hal yang haram maupun yang dihalalkan. Namun kalau seandainya terjadi keraguan halal apa haram, ya silakan ditanyakan terlebih dahulu sampai jelas secara hukum ya, sampai jelas. Jangan sekali-kali kita menghukumi sesuai dengan angan-angan sendiri, jangan. Mas kayaknya halal aja nih. Jangan ya. Kalau ragu-ragu ditanyakan dulu. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Demikian untuk pengajian kita pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhir semoga menambah kemanfaatan dan keberkahan. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kami undur diri. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita